Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pengembangan kepribadian untuk pertemuan kedua kalinya. Pertama itu adalah kontrak pembelajaran, kontrak perkuliahan. Baik, kita mencoba mengartikan dulu bahwa pengembangan kepribadian diharapkan nanti akan mengerti arti pentingnya pengembangan kepribadian. Sebelum itu saya coba menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan pengembangan. Pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas. Yang dimaksud di sini meningkatkan kuantitas dan kualitas, salah satu contohnya adalah kuantitas dari segi pendidikan, dari SMA ke perguruan tinggi, dari S1 ke S2, S2 ke S3. Berarti kuantitas pendidikan itu meningkat. Tetapi jangan lupa bahwa kualitasnya juga itu harus ditingkatkan. Jadi semakin tinggi pendidikan orang, semakin juga kualitasnya lebih baik. Artinya semakin dia bijak memahami orang lain. Jangan sampai karena kita kuantitas pendidikan meningkat tetapi kualitasnya menurun, ternyata akhirnya kita arogan terhadap orang lain, kita merasa sombong, merasa bangga terhadap pendidikan yang kita miliki, padahal tidak seharusnya demikian. Kuantitas meningkat, kualitas juga harus meningkat. Misalnya dari segi pendidikan, dari segi bisnis, dari segi masa kerja, jabatan, umur, dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu meningkat, berarti kuantitas meningkat, diharapkan berkorelasi positif, kualitasnya juga meningkat. Itu adalah pengembangan. Selanjutnya kita perlu ketahui apa sih yang dimaksud dengan kepribadian, karena mata kuliah adalah pengembangan. Pengembangan tadi saya sudah jelaskan. Kalau kepribadian itu adalah merupakan, sering ditafsirkan itu adalah sifat, karakter, ciri orang tersebut. Nah, kepribadian juga itu, atau dalam bahasa Inggris itu adalah personality. Dalam bahasa Latin itu adalah persona, berarti topeng. Nah, topeng ini adalah karakter yang ada pada diri kita sendiri. Contohnya misalnya kalau kita memerankan untuk buat film, orang yang memiliki karakternya gampang emosi, maka dia bisa memerankan gampang misalnya berkelahi dan lain sebagainya. Jadi itu di seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa watak, kemudian suatu sifat, watak, ciri juga itu merupakan adalah karakter seseorang, kepribadian seseorang. Nah, kemudian kita akan mencoba lihat bahwa pengembangan kepribadian itu adalah pengembangan sifat hakiki seseorang ke arah yang lebih baik demi terwujudnya suatu bentuk kepribadian diri yang dapat diterima oleh lingkungan. Jadi kemudian orang yang memiliki pengembangan kepribadian itu, personality development itu, diharapkan sebenarnya dia memiliki sikap yaitu atau sifat yaitu rendah hati, tidak sombong, lemah lembut, sabar, tidak mementingkan diri sendiri, dan mampu mengendalikan diri. Jadi semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin masa kerjanya bertambah, terus umurnya bertambah, maka semakin dia memiliki adalah kerendahan hati, tidak sombong, lemah lembut, sabar, dan tidak mementingkan diri. Jadi itu artinya kuantitas meningkat, kualitasnya pun juga ikut meningkat. Jangan sampai kuantitasnya meningkat tetapi kualitasnya itu tidak meningkat. Nah, ini yang tidak diharapkan, harus berkorelasi positif. Terus kemudian ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan, bahwa bagaimana sih sebenarnya terbentuknya personality, kepribadian itu. Nah, salah satu contoh yang disampaikan menurut Asa Amelia, dikatakan bahwa terbentuknya suatu kepribadian atau citra atau image dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan berpikir. Apa maksudnya berpikir?
membentuk kepribadian yang baik, awalilah berpikir yang positif. Yang kedua adalah sikap mental. Nah, kalau selalu kita berpikir positif, maka dia akan terbentuk sikap mental. Apapun ujiannya, apapun masalahnya, itu pasti kita akan sanggup menerima dan selalu mencari jalan keluarnya. Tetapi kalau misalnya kepribadian berpikirnya diawali dengan negatif, maka sikap mentalnya itu goyang. Artinya itu gampang stres, gampang emosi, gampang berpikir negatif dan lain sebagainya. Nah, ketika tadi kita berpikir positif, kemudian sikap mental yang bagus, maka terbentuklah kepribadian pada seseorang itu juga yang baik. Kepribadian di sini tentu yang diharapkan adalah karakternya yang bagus, sikapnya yang bagus, sehingga maka selanjutnya akan terbentuk perilaku. Perilaku di sini adalah berinteraksi dengan orang lain. Perilaku itu akan kelihatan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh cara berbicara kita, terutama pada komunikasi non verbal itu bisa kelihatan. Ya, jadi ini memang perlu diperhatikan. Jadi begitu perilaku masyarakat menilai kita baik, orang lain menilai kita baik, maka terbentuklah citra diri yang baik. Begitu pula sebaliknya. Itu ada 5 langkah yang disampaikan oleh menurut Asa Amelia untuk membentuk kepribadian yang bagus. Saya ulangi lagi bahwa yang pertama adalah berpikir, yang kedua adalah sikap mental, yang ketiga adalah kepribadian, 4 itu adalah perilaku, yang terakhir adalah membentuk citra diri atau image yang positif. Kemudian kita mencoba lagi setelah kita tahu tadi bahwa terbentuknya kepribadian, nah kita harus mengetahui apa sih tujuan kita mempelajari pengembangan diri. Tujuan pengembangan diri itu adalah menerima diri kita apa adanya melalui keterlibatan orang lain. Apa maksudnya? Kita menerima apa adanya pada diri kita, keterlibatan orang lain. Misalnya, kita bisa baik ketika melibatkan orang lain. Ada saran dari orang lain, ada kritikan dari orang lain. Nah, setelah kita menerima kritikan, masukan, saran dari orang lain, yang terpenting adalah mengevaluasi diri. Jangan sampai memang ada hal yang positif yang disampaikan oleh orang lain, maka kita merubah karakter, merubah perilaku kita untuk bisa lebih baik. Tetapi ada saran, kritikan dari orang lain, tetapi menurut evaluasi diri kita, saya tidak seperti itu. Maka tidak usah kita ikuti orang lain. Yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Makanya dikatakan di sini adalah menerima diri kita apa adanya, baik dari kritikan orang lain maupun terhadap penilaian diri kita sendiri. Yang kedua adalah kita perlu mengembangkan perasaan. Perasaan yang dimaksud di sini adalah harga diri, percaya diri. Apa yang dimaksud dengan percaya diri? Artinya orang yang memiliki percaya diri yang baik pasti adalah asertif. Orang yang memiliki percaya diri berarti memiliki kemampuan, memiliki keyakinan yang ada pada dirinya bahwa saya ini memiliki potensi. Ada potensi yang saya miliki yang sifatnya positif, belum tentu orang lain memiliki potensi itu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan nilai-nilai diri. Apa maksud daripada meningkatkan nilai diri? Ini adalah kebutuhan diri. Banyak orang itu tidak mengetahui nilai-nilai dirinya, juga tidak mengetahui apa sih yang menjadi kebutuhan dirinya sendiri. Banyak orang mengatakan dia membawa kebutuhan terlalu banyak ketimbang dengan kemampuan. Jadi ada ketidakseimbang antara kebutuhan yang dia harapkan dengan kemampuan yang dimiliki. Ini yang perlu juga harus diseimbangkan supaya kita tidak stres. Yang selanjutnya adalah memperoleh gambaran tentang kepribadian melalui pengalaman. Jadi banyak hal, misalnya kita ini waktu kita masa SMA, kuliah, bekerja, dari tentu banyak pengalaman-pengalaman yang kita peroleh. Itu juga bisa memberikan gambaran tentang diri kita, memberikan perubahan karakter-karakter yang ada pada diri kita. Itu semua adalah tujuan untuk mempelajari pengembangan kepribadian. Kemudian terakhir adalah mempelajari perubahan-perubahan. Ada berbagai macam perubahan sebenarnya yang perlu kita analisa terhadap diri kita, sehingga kita bisa melalui atau menerapkan atau memiliki gaya hidup. Banyak orang misalnya dia ingin seperti katakanlah A, misalnya dia memiliki sesuatu yang diharapkan itu adalah A, tetapi
kemampuan menuju ke A itu susah. Jadi dia harus lihat ya bahwa sama juga tadi saya katakan bahwa ada kebutuhan. Kebutuhan itu sebenarnya kita harus analisa baik-baik lalu ditopang oleh kemampuan. Jadi kalau tidak ada keseimbangan antara keseimbangan antara kebutuhan dengan kemampuan, dengan gaya hidup, nah ini yang membentuk juga kepribadian yang tidak seimbang. Akhirnya nanti gampang stres, gampang putus asa dan lain-lain sebagainya. Tadi apa sih pentingnya pengembangan diri kita pelajari? Kenapa penting? Yang pertama adalah untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan saya, apa yang menjadi kekurangan saya terhadap diri saya sendiri. Jadi perlu juga sebenarnya itu kita tahu apa sih yang menjadi potensi dalam diriku, apa yang menjadi kelemahan dari diri saya. Nah, potensi-potensi yang ada pada diri kita itu yang perlu kita kembangkan. Yang sedangkan yang menjadi kelemahan itu yang perlu ditekan untuk bisa lebih baik. Yang kedua adalah setelah kita misalnya mengetahui itu menjadi dorongan, menjadi motivasi untuk melakukan sesuatu aktivitas, untuk sesuatu apa yang kita harapkan sebenarnya. Artinya kalau itu semua bagus, maka kita bisa dapat percaya diri dan komunikatif. Kalau ada orang tidak bisa komunikatif, berarti kadang-kadang percaya dirinya kurang. Kalau tidak percaya diri, berarti dia tidak mampu, dia tidak memiliki keyakinan terhadap dirinya. Dia selalu menganggap dirinya bahwa saya ini adalah tidak mampu, padahal ada kekuatan pada dirinya yang perlu sebenarnya harus dikembangkan. Yang terakhir itu yang berikutnya adalah dapat menerima saran. Jadi orang yang sudah mengetahui kekuatannya, sudah mengetahui kekurangannya, dia gampang menerima saran, dia gampang menerima kritikan dari orang lain, sehingga dapat membentuk citra diri. Mungkin ini yang saya bisa jelaskan ya. Kita akan lanjutkan lagi bahwa pengembangan kepribadian itu adalah meningkatkan usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas. Tentu tadi kualitas ini bisa lebih baik kalau kita mengetahui semua apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan kita. Kita menjadikan motivasi kelebihan kita untuk melakukan sesuatu, sehingga kita yakin terhadap diri kita sendiri, kita bisa percaya diri, dan pastilah kita bisa komunikatif. Orangnya yang komunikatif pasti self confidence. Orang yang self confidence pasti asertif. Kenapa apa yang dimaksud asertif? Berarti dia bisa yakin terhadap dirinya sendiri dan dia juga yakin kemampuan orang lain, dapat menerima saran dan seterusnya. Dapat menerima saran atau kritikan, artinya kesemua ini dia akan membentuk citra diri yang bagus. Jadi dimanapun dia berada, dia selalu tahu dirinya, dia tahu kemampuannya, dia tahu kebutuhannya, dia tahu gaya hidupnya, sehingga membentuk kepribadian, sikap perilaku yang bagus. Jadi dimanapun dia berada, dia tidak pernah merasa tidak yakin terhadap dirinya, karena dia yakin apa yang ada pada dirinya menjadi kekurangan dan kelebihan, dia mengetahui itu. Itu yang saya bisa sampaikan untuk pentingnya pengembangan kepribadian.